dia mengeja dan terkesan lambat. Ketika saya coba tanya dengan langsung, siapa yang baru pulang sekolah, mungkin karena dia masih mengeja, jadi pemahamannya itu agak lambat. Pikiran dia untuk memahami suatu bacaan lambat. Itu juga mungkin yang dialami oleh rekan-rekan guru. Kemudian saya mengaitkannya dengan gambar tadi. Nah, ada gambar anak pulang sekolah. Saya suruh dia baca ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Perkenalkan, nama saya Nurita dari SD 003 Bintan Pesisir. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menerapkan pembelajaran numerasi di kelas saya. Kebetulan saya tahun ini mengajar di kelas 4 dan jumlah murid saya 5 orang. Yang satunya berkebutuhan khusus. Walaupun begitu, kami akan tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan mengarah kritis. Belajar, Ibu akan bagikan ini satu-satu ya. Nanti kalian boleh tuliskan angka. Terserah. Kita boleh sekarang boleh mulai tuliskan angka ataupun kita menyanyi dulu. Ibu mau menyanyi, nanti kalian yang jawab ya. Setelah angka yang Ibu bilang, Ibu katakan, kalian lanjutkan. 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000 ditambah 1000 iya 3000 ditambah 3000 iya 6000 jadi ribuan. Siapa yang mau jadi ribuan? Adik? Oke, maju. Berdirinya di mana? Nanti disusun. Yang mau jadi ratusan, maju. Yang mau jadi puluhan? Oke. Jadi satuan? Oke, maju. Dipegang, angkanya dipegang. Alif sebagai apa nih? Ribuan, unsur ratusan, Hafta puluhan, Nabila satuan. Oke, baca. 1622. Iya, 1622. Coba sekarang diputar. Hari ini kita belajar tentang bilangan cacah 1 sampai 10.000 ya. Sekarang Ibu minta kalian menuliskan belanja yang kalian belanja hari ini. Setruk belanja, buat. Tulis harganya berapa yang kalian belanjakan. Ayo, mulai. Boleh lebih dari 10.000. Iya. Ayo, Lip. Kalian mau beli apa? Terserah. Jangan banyak-banyak lah. Ini sepeda listrik yang 4 juta. Sepeda listrik kan harganya kan 4 juta. Ya nggak apa-apa lah, 4 juta. Terlalu banyak. Masuk. Ini tadi saya beli nugget, Bu. Ya, boleh. Tulis Harganya 1.000 bisa Iya. 2.000. Ya, tulis. Tulis besar-besar. Kamu beli apa hari ini? Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Saya mau beli nugget, Bu. Sekar nugget, tulis. Iya, boleh. Mecik lah. Alif nasi goreng. Tulis N. Siapa mana? N. Tulis A
Berapa beli nasi goreng Alif? Berapa beli nasi goreng? 3.000, 2.000. Nah, tulislah 2, nolnya 3 berarti. Ayo, tadi setruk belanjanya sudah kalian jumlahkan? Sudah. Ayo, siapa dulu yang mau itu? Saya. Sebutkan jumlahnya coba Sekar. Berapa tadi belanjanya? Tadi nugget 3.000. Nasi goreng 5.000. Kalau es 1.000. 1.000. Berapa jadi semuanya itu? 9.000 Bu. Jadi kembali saya 1.000. Uangnya tadi 10.000 ya belanja. Jadi sisa uangnya tinggal 1.000. Iya. Tinggal 1.000. Alif apa aja? Es berapa? Aku 1.000. Lagi beli apa lagi? Nasi 3.000. Apa? 4.000 semua. Oh iya, Alif bawa uang berapa tadi dari rumah? aja. 4.000. 3.000. Jadi 1.000-nya lebih. Lebih uang aja. 4.000 saya. Oh, nasi goreng dia 2.000. Sekarang Ibu tanya. Selama kita belajar tadi kita mempelajari apa? Caca. Bilangan caca. Bilangan apa? Caca. Bilangan cacah dari 1 sampai 10.000. sampai 10.000. 1 sampai 10.000. Dari belanja-belanja yang kalian itu tadi tulis pemanfaatan konsep atau kompetensi literasi itu bisa tercapai. Nah, jadi di pembelajaran yang saya lakukan, dari mengamati gambar dan bacaan, ternyata anak-anak itu bisa diawali dari mengamati gambar dan judul bacaan, terus kita mengeksplor pendapat-pendapat dia, apa sih menurut kalian gambar ini, apa yang kalian amati dari gambar ini. Nah, dari judul bacaan tak muat lagi itu kira-kira apa sih isi bacaannya. Nah, awalnya mereka satu persatu bingung karena tiba-tiba berikan, yaitu ketika ditanya judul mereka langsung tak muat lagi. Terus ketika mereka berpendapat pun saya lihat dan saya rasakan memang ternyata konsep literasi itu ketika kita mau mencoba untuk melakukan, insya Allah pasti bisa. Karena dari judul bacaan yang simpel, tak muat lagi itu ternyata bisa melahirkan pendapat-pendapat kritis dari peserta didik kita. Kemudian kegiatan yang saya lakukan adalah mengajak mereka mengidentifikasi langsung keluar ke lingkungan kelas, ke lingkungan sekitar sekolah, yaitu kami mencari, kebetulan jumpa anak didik kelas 1, mana kami mencoba mengaitkan antara konsep yang ada di buku tadi dengan judul tak muat lagi itu seperti apa. Nah, kami menjumpai ada anak didik kelas 1 dan saya bandingkan dengan anak didik saya kelas 4 yang berbadan besar. Nah, jika anak kelas 4 saya sebentar ya. Bagaimana Bapak Ibu sudah terlihat? Sudah, Ibu ini. Cek dulu suaranya. Suaranya mantap. Udah keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lana Novianti
dari SD Negeri 001 Gunung Hijau, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Berikut ini adalah aksi nyata meningkatkan kompetensi literasi di satuan pendidikan dengan topik aktivitas penguatan literasi di mata pelajaran. Apa itu literasi dan manfaatnya? Apa itu literasi? Literasi merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Nah, apa sih manfaat literasi? 1. Membantu anak dalam memahami orang lain dan lingkungan sekitarnya. 2. Menumbuhkan minat anak terhadap keaksaraan. 3. Membantu anak agar dapat menyampaikan pikiran dan perasaan kepada orang lain. 4. Munculnya sikap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di jenjang pendidikan selanjutnya. Ayo kita lihat pemetaan kebutuhan dan kemampuan literasi peserta. Kemampuan dan kebutuhan literasi peserta didik yang dilakukan oleh guru adalah dengan memberikan soal dalam bentuk menuliskan kalimat deskriptif dari gambar yang diberikan serta mendiagnosis gaya belajar yang disukai oleh peserta didik. Pergerakan kita gitu ya, pergerakan belajar kita bisa lanjut terus gitu. Jadi ini yang maksudnya nggak selesai sampai di hari ini tuh ini maksudnya gitu. Jadi bisa berlanjut terus ke guru lain, ke murid-murid kita gitu. Tepuk tangan lagi sekali lagi apresiasinya buat Bu Rina. Terima kasih. Terharu Bu Rina. Baik, terima kasih. Guna keris hulu beradu, Cakep. guru suluh adab dan ilmu, generasi baru kian bermutu. Luar biasa. Coba. Tepak merah, satu lagi Bu. Tepak merah baru digesa, secubit saja sudah berasa. Tapak sejarah guru berjasa, semangat tanda guru mulia. Masya Allah, luar biasa. Baik Bapak Ibu, Bupati sejak 30 Mei yang lalu di Sekretaris Dinas Pendidikan. Tentunya hari ini kami menyampaikan salam takzim dari Bapak Kepala Dinas, Bapak Tamsir, SSI MSI. Beliau berhalangan hadir karena ada agenda bersama Bapak Bupati yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga beliau menitipkan salam untuk kami langsung membuka acara pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama dan paling utama, mari kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dapat berkumpul, bertemu, bersilaturahmi tentunya pada siang hari ini ya, dalam rangka untuk berbagi praktek yang baik, tindak lanjut dari pelatihan IKN yang sudah dilaksanakan bersama dengan Yayasan YPKI yang ada pada saat ini. Nah, tentunya salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kaum muslimin yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Baik Bapak Ibu, kami meyakini ya bahwa setiap pelatihan-pelatihan untuk menunjang implementasi dari kurikulum Merdeka ini semuanya sangat penting untuk kita ikuti secara bersama. Seperti yang selalu disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, ya, bahwa semua motor penggerak itu berada di Bapak Ibu Kepala Sekolah, ya, motor penggerak untuk implementasi ini. Untuk itu memang besar harapan kami, Bapak Ibu Kepala Sekolah, untuk guru-guru yang saat ini sudah mengikuti nih, ada 50 guru, ini terus didorong untuk bisa menularkan ilmunya kepada rekan-rekan guru yang lain. Nah, kami meyakini bahwa pertemuan kita tidak hanya selesai di pelatihan ini tentunya. Hari ini kita berbagi praktek yang baik untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, praktek-praktek yang baik itu juga merupakan salah satu upaya kita untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru tentunya. Ya. Kita meyakini mungkin banyak kesamaan di kita, kesamaan terhadap pengalaman-pengalaman, karena bagaimanapun juga pengalaman itu menjadi suatu pembelajaran yang baik bagi kita, ya.
karena pengalaman itu juga yang bisa mendidik kita untuk tidak berbuat kesalahan yang sudah terjadi di masa lalu, seperti itu. Nah, mungkin kita bisa melihat kilas-kilas balik sejarah apa kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu, ya tentunya itu menjadi pembelajaran yang baik juga bagi kita untuk tidak kita mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Nah, kami besar harapan kami Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini, ya, yang presentasi mungkin tidak semua ya Pak Sarizal ya. Enggak, Pak. Ya, Ya, perwakilan aja nanti. Dan keterbatasan waktu kita. Sebenarnya memang harapan kami itu kalau nuansa kita dengan Zoom meeting ini dengan hadir langsung itu agak berbeda, Pak. Nah ini kami mohon maaf nih juga karena bertepatan di jam yang sama hari ini kami harus rapat terkait dengan pemotongan zakat dari Basnas, sehingga memang kami saat ini masih berada di kendaraan, belum turun untuk ke ruang rapat. Jadi mohon maaf ya, memang ini kondisi yang ada pada saat ini. Nah tentunya nuansa kita itu pada saat presentasi berbagi praktek yang baik antara luring dengan daring itu tentu berbeda, Bapak Ibu. Ya mungkin di sini kita bertatap mukanya secara daring, ya tentu rasa wah di hati kita itu untuk berbagi itu lebih wah sebenarnya kalau kita tatap muka, Pak Zarizal. Nah mungkin memang harapan kami seperti tadi, selesai pelatihan ini berbaginya tidak hanya selesai di sini, berbaginya ya tentunya nanti kita bawa ke lingkungan sekolah kita. Kalau memang perlu antar sekolah, berbagi dengan antar sekolah seperti itu. Nah, karena bagaimanapun juga, ya sekarang ini kita sedang mendata, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan kemarin mendapat arahan mana sekolah-sekolah yang masih dia merdeka belajar saja, mana yang sudah merdeka berubah, mana yang merdeka berbagi. Nah harapan Pak Gadis memang harusnya yang tidak selamanya kita di merdeka belajar saja, kita berubahlah ke merdeka berubah. Yang merdeka berubah juga berubah lagi menjadi merdeka berbagi, kan seperti itu. Nah tentu kita punya target-target yang memang harus kita capai secara bersama-sama. Tanpa dukungan dari Bapak Ibu guru, dari kepala sekolah, ya tentunya target yang ditetapkan oleh Bapak Kadis itu tentu tidak akan tercapai. Nah untuk itu kami sekali lagi menitipkan pesan untuk Bapak Ibu guru semuanya yang mengikuti pelatihan ini, tularlah semua ilmu yang Bapak Ibu dapatkan dari pelatihan ini, begitu kembali ke sekolah masing-masing. Ajak guru yang lain untuk bisa mengimplementasikan IKN di sekolahnya masing-masing, dan memang jika memang perlu ini kita berbagi ke sekolah lain yang memang mungkin belum untuk melaksanakan IKN. Nah ini menjadi suatu ibaratnya suatu kemauan dari kita ya. Kalau ibarat kami yang selalu mengatakan kepada Bapak Ibu kepala sekolah kemarin ini, bukan masalah bisa tak bisa Bapak Ibu. Kalau bisa tak bisa masih bisa kita belajar, masih bisa kita mempelajarinya. Tapi kalau tak mau, nah ini agak berat Bapak Ibu. Kalau kita udah dalam hati kita itu udah tak mau, bukan masalah bisa tak bisa lagi jadinya memang udah tak mau ya udah tak bisa sama sekali seperti itu. Nah, jadi kami mengajak Bapak Ibu semuanya hilangkan semua rasa ketidakmauan di dalam hati Bapak Ibu setelah pelatihan ini. Sekarang kita yakinkan dalam diri kita bahwa kita bisa, bahwa kitalah yang mewujudkan cita-cita pemimpin kita, pendiri bangsa kita, bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah di pundak kita semuanya. Kalau kita ingin pemimpin kita ke depan berhasil yang betul-betul mencerminkan ideologi Pancasila, ya, kita juga harus bisa menjadi pendidik yang berideologikan Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu, kalau kami ingin menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya, karena bagaimanapun juga bahwa kitalah Bapak Ibu guru ini yang berada di pundak tertingginya ujung tombak pendidikan di Kabupaten Bintan. Ya, di Indonesia kan seperti itu. Ya, besar harapan kita ya bisa jadi dari anak didik yang Bapak Ibu ajarkan saat ini ke depan dialah presiden kita. Kan seperti itu, tidak menutup kemungkinan seperti itu, dan dia akan selalu ingat kepada Bapak Ibu yang sudah membesarkan nama anak didik. Nah, jadi sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu semuanya setelah pelatihan ini yang 50 orang ini menjadi pionir ya untuk menggerakkan semua guru-guru di sekolahnya ya untuk terus mengembangkan terkait dengan implementasi kurikulum merdeka yang ada di Kabupaten Bintan. Tentunya di sekolah itu kita mulai di sekolahnya, tentunya nanti akan kita tularkan ke semua sekolah sehingga betul-betul implementasi kurikulum merdeka di Kabupaten Bintan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Mungkin ini pembukaan dari kami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berbagi praktek yang baik pada implementasi kurikulum merdeka pada hari ini secara resmi kami nyatakan dibuka.